Peran dua oknum TNI dalam kasus dugaan penggelapan mobil rental dan penembakan di rest area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis 2 Januari 2024 lalu kini mulai terungkap. Aksi penembakan tersebut mengakibatkan seorang pemilik rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman berusia 48 tahun meninggal dunia. Kemudian satu korban yang juga mengalami luka tembak berinisial bernama Ramli Abu Bakar 59 tahun sampai saat ini belum sadarkan diri dan masih mendapatkan perawatan secara intensif di ruang ICU. Adapun dalam aksi kejahatan tersebut, polisi telah menangkap 4 pelaku, di mana 2 diantaranya diduga adalah oknum TNI Angkatan Laut. Hal itu disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ida Purbawa, pada Sabtu 4 Januari 2024 lalu. Anak almarhum Ilyas Abdurrahman yakni Rizky Agam menceritakan kesaksiannya jelang penembakan sang ayah. Saat itu ia bersama ayahnya dan tim sedang membuntuti mobil Honda Brio yang disewa oleh orang bernama Ajat Sudrajat karena mobil tersebut tak kunjung kembali padahal sudah jatuh tempo pengembalian. Sementara nomor penyewa saat dihubungi ayahnya tidak aktif dan tak kunjung ada keterangan lebih lanjut. Dugaan kuat akan penggelapan muncul sebab 2 dari 3 GPS di mobil tersebut diputus. Agam dan tim sempat memergoki mobil Honda Brio yang diduga akan digelapan itu di daerah Pandeglang. Namun ternyata orang di dalam mobil Brio itu menodongkan pistol atau senjata api jenis pistol tersebut sambil mengancam akan menembak. Orang tersebut juga mengaku sebagai prajurit TNI Angkatan Laut. Bermodal dari GPS yang tersisa sejak mobil Brio masih terdeteksi, namun Agam dan ayahnya serta tim berhati-hati. Mereka pun hendak meminta pendampingan ke polisi dengan menyambangi polsek terdekat, yakni Polsek Cinangka, namun ditolak. Bahkan polisi meminta Agam dan tim dari rental menangkap sendiri si pembawa kabur mobilnya. Setelah itu baru pelaku dibawa ke Polsek Cinangka. Terkait penolakan Polsek Cinangka, kronologisnya seperti apa sih? Jadi kronologis pada saat di Polsek Cinangka, kami itu mencari polsek terdekat karena mobil kami sedang lari dari kabur pada saat itu lagi pengajaran juga, lagi di daerah Pantai Carita sampai Pantai Anyer. Kemudian mobil kami yang dibawa kabur itu berhenti sejenak 15-20 menit di dekat Pantai Sambolok Anyer. Nah, di situ kita mencari polsek atau polres terdekat. Lalu ternyata di dekat situ ada Polsek Cinangka. Nah, kemudian kita langsung mampir ke sana, Polsek Cinangka, untuk meminta perlindungan atau pendampingan dari Polsek Cinangka. Dari Polsek Cinangka mengira bahwa kami ini dari leasing, tapi langsung dibantahkan oleh ayah saya yang menjadi korban penembakan itu membantah bahwa kita itu pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, SNK dan kunci serep pun kita sudah bawa, kita siapkan. Lalu dari Polsek Cinangka dengan Rizky Agam mengaku dirinya dan sang ayah Ilyas Abdurrahman ditolak oleh Polsek Cinangka saat meminta pendampingan pada Kamis 2 Januari 2024. Bersama tim, awalnya ayahnya mengadukan ke Polsek tersebut bahwa mobil rentalnya telah dibawa kabur. Namun Polsek Cinangka disebutnya telah menolak aduan itu karena mengira tim bos rental mobil tersebut berasal dari pihak leasing. Ilyas sudah meyakinkan kepada polisi bahwa mereka bukan dari leasing. Hal itu dibantahkan oleh Ilyas pada saat itu dengan hendak menunjukkan BPKB, STNK, dan kunci serep sebagai alat bukti kepemilikan kendaraan. Tujuan tim rental mobil meminta pendampingan karena pelaku disebutnya membawa senjata api. Anggota polisi yang piket lalu menanyakan hal tersebut kepada Kapolsek AKP Asep Iwan. Akan tetapi Kapolsek Cinangka tersebut menolak permohonan tim rental mobil untuk memberikan pengawalan. Tim malah disarankan untuk mengejar sendiri mobil tersebut yang dibawa pelaku bersenjata api.
Di sisi lain, Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan membuat video klarifikasi soal dugaan penolakan pendampingan saat Agam dan tim memintanya. Video klarifikasi itu juga diunggah di Instagram Polsek Cinangka @polsek_cinangka_polres_cilegon pada Jumat 3 Januari 2025 lalu. Polsek Cinangka menjelaskan pada tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, kedatangan satu unit minibus yang berisikan kurang lebih 6-7 orang pria dewasa. Ia mengatakan saat itu ketika konfirmasi menyatakan dari leasing, sementara ada satu orang lagi yang menyatakan bahwa mereka dari pihak rental mobil, yakni bermaksud untuk minta pendampingan untuk melakukan pengejaran satu unit kendaraan mobil di Cinangka. Asep lantas mengatakan bahwa Agam dan tim rental terburu-buru dan tidak menunjukkan surat-surat kendaraan yang hendak ditarik karena diduga akan digelapkan. Asep mengatakan pihaknya menawarkan untuk membuat laporan, namun Agam dan tim disebut terburu-buru sehingga menolaknya. Ia menegaskan tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan penolakan terhadap permohonan dari siapapun yang meminta pendampingan. Namun demikian, pihaknya juga tidak mau melanggar aturan karena hal itu merupakan berkenaan dengan upaya paksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri, saya AKP Asep Iwan Kurniawan SH selaku Kapolsek Cinangka, Polres Cilegon, Polda Banten, mewakili Kapolres Cilegon, Polda Banten, meluruskan berita yang viral terkait dengan dugaan adanya penolakan permintaan atau permohonan pendampingan masyarakat yang ingin melakukan penarikan satu unit kendaraan di Polsek Cinangka, Polres Cilegon. Yang pertama, saya turut prihatin atas kejadian yang terjadi di kilometer 54. Adanya korban di sana. Nah, perlu juga saya jelaskan bahwa Polsek Cinangka pada tanggal 2 Januari 2025 sekira jam 3.00 WIB kedatangan satu unit mobil minibus yang berisikan kurang lebih 6-7 orang pria dewasa yang saat itu ketika dikonfirmasi yang bersangkutan menyatakan bahwa itu dari leasing, sementara kawannya lagi menyatakan bahwa itu dari rental, bermaksud untuk meminta pendampingan untuk melakukan penarikan satu unit kendaraan mobil di Cinangka. Menurut keterangan dari yang bersangkutan bahwa pada saat itu mobil itu sempat diikutin dari Paneglang muter sampai ke arah Cilegon sehingga melintaslah di wilayah kita. Namun pada saat yang bersangkutan meminta untuk pendampingan dari personil kita, ya tentunya personil kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Saya kira itu wajar karena untuk mengetahui kira-kira apa nih permasalahannya gitu loh. Nah, kemudian ketika itu ditanyakan, rupanya yang bersangkutan memburu waktu atau tergesa-gesa sehingga tidak sempat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas. Ya. Kenapa kita mintakan dokumen itu? Itu adalah sebagai dasar tindakan kepolisian untuk kita menghindari atau meminimalisir adanya pelanggaran hukum. Jangan sampai terkesan bahwa nanti ketika anggota Polri ikut di situ, nah ini tidak jelas apakah di mana posisi sebagai anggota Polri untuk penugasan dalam hal penarikan mobil tersebut. Namun demikian, Polsek Cinangka berupaya keras semaksimal mungkin melayani masyarakat. Tidak ada sedikit pun
maksud untuk melakukan penolakan terhadap permintaan atau permohonan dari siapapun yang meminta pendampingan. Namun kami juga tidak mau melanggar aturan atau melanggar hukum, karena ini berkenaan dengan upaya paksa, ya. Jadi saat itu ditawarkan oleh anggota kita kepada yang bersangkutan untuk membuat laporan polisi sebagai dasar untuk melaksanakan penarikan mobil tersebut. Namun demikian, saat itu yang bersangkutan tergesa-gesa sehingga akhirnya lanjut keluar lagi dari Polsek Cinangka untuk melanjutkan perjalanan. Seperti itu yang perlu saya sampaikan, bahwa sekali lagi tidak ada penolakan pendampingan atau tidak ada penolakan permohonan pendampingan dari yang bersangkutan. Yang ada adalah permintaan dokumen ataupun kejelasan permasalahannya, supaya tergambar jika nanti tindakan kepolisian yang akan dilakukan oleh anggota kita tidak menyalahi aturan, tidak melanggar hukum, dan meminimalisir atau mengantisipasi adanya korban. Selain permintaan pendampingan disebut ditolak oleh pihak Polsek Cinangka, anak bos rental mobil bernama Rizky Agam mengungkapkan bahwa petugas sempat menyebut senjata api atau sempi yang ditodongkan terduga pelaku merupakan senjata bohongan. Saat itu, Agam dan ayahnya Ilyas Abdurrahman sedang melakukan pengejaran terhadap sebuah mobil Honda Brio yang diduga dibawa kabur penyewa. Demi keselamatan, Agam mengaku bahwa ia dan ayahnya serta tim hendak meminta pendampingan ke Polsek Cinangka, namun disebutnya ditolak. Sementara itu, Polsek Cinangka menolak karena mengira tim bos rental mobil tersebut berasal dari pihak leasing. Ilyas sudah meyakinkan kepada polisi saat itu bahwa mereka bukan dari leasing. Anggota polisi yang piket saat itu menanyakan hal tersebut kepada Kapolsek AKP Asep Iwan, apakah terkait pendampingan diterima atau tidak. Akan tetapi, Kapolsek Cinangka menolak permohonan tim rental mobil tersebut. Tim malah disarankan untuk mengejar sendiri mobil itu yang dibawa pelaku bersenjata api tersebut. Dalam kejadian itu, Ilyas meninggal dunia seusai ditembak oleh pelaku di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Kejadian tersebut terjadi pada Kamis 2 Januari 2025 sekira pukul 04.30 waktu Indonesia Barat. Selain satu korban meninggal dunia, dalam kejadian itu ada satu orang yang juga turut mengalami luka berat diduga terkena tembakan yang merupakan teman Ilyas, yakni bernama Ramli Abu Bakar, 59 tahun. Sementara Ramli masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM dan belum sadarkan diri. Adita selaku istri Ramli mengungkapkan bahwa suaminya belum siuman dan harus menjalani operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di dalam tubuh korban. Ramli sebelumnya mengalami pendarahan di bagian paru-paru dan telah dioperasi untuk menangani bekas luka akibat peluru sempi tersebut. Terkait penolakan Polsek Cinangka, kronologisnya seperti apa sih? Jadi kronologis pada saat di Polsek Cinangka, kami itu mencari polsek terdekat karena mobil kami sedang lari dari kabur pada situ lagi pengejaran juga, lagi di daerah Pantai Carita sampai Pantai Anyer. Kemudian mobil kami yang dibawa kabur itu berhenti sejenak 15-20 menit di dekat Pantai Sambolok Anyer. Nah, di situ kita mencari polsek atau polres terdekat. Lalu ternyata di dekat situ ada Polsek Cinangka. Nah, kemudian kita langsung mampir ke sana, Polsek Cinangka, untuk meminta perlindungan atau pendampingan dari Polsek Cinangka. Dari Polsek Cinangka, mengira bahwa kami ini dari leasing.
Tapi langsung dibantahkan oleh ayah saya. Ayah saya yang menjadi korban penembakan itu membantah bahwa kita itu pemilik rental langsung, dan membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, SNK, dan kunci serep pun kita sudah bawa, kita siapkan. Lalu dari Polsek Cinangka dengan berat hati menolak ajakan pendampingan dari ayah saya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.